Halo guys, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perselingkuhan. Nah, ini ada pertanyaan ya, Bang, bisa nggak sih dituntut orang yang telah melakukan perselingkuhan? Misalkan sang suami ini kedapatan jalan dengan seorang cewek, pegangan tangan. Nah, ini bisa nggak dituntut? Lalu kemudian berapa tahun tuntutannya? Pasal berapa? Oke, baik teman-teman ya, untuk mengetahui jawabannya tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, baik teman-teman, mengenai perselingkuhan ini ya, perselingkuhan itu ya tidak sejalan dengan lahirnya atau dibuatnya undang-undang perkawinan ya. Nah, tapi kalau di dalam hukum pidana kita ya, misalkan suami atau istri yang sah, pasangan yang sah ya, lalu kemudian salah satu di antaranya punya wanita idaman lain atau pria idaman lain, atau istilahnya selingkuh. Nah, lalu kemudian dia jalan dengan pasangan selingkuhannya. Nah, ini bisa dituntut atau tidak? Nah, di dalam hukum pidana kita tidak mengenal namanya perselingkuhan dan tidak mengatur juga tentang perbuatan perselingkuhan, teman-teman ya. Nah, itu di dalam hukum pidana kita, atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya. Di sana tidak menjelaskan, tidak mengatur tentang perbuatan selingkuh itu. Saya coba cari bab per bab, pasal demi pasal yang mengatur tentang perselingkuhan, namun tidak ditemukan di sana mengenai perbuatan perselingkuhan itu, teman-teman ya. Nah, jadi perbuatan selingkuh itu tidak bisa dituntut pidana. Nah, misalkan dia jalan pegang-pegangan, terus kemudian ada WhatsApp, panggil sayang-sayangan di sana. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk. Nah, betul, memang bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk. Namun perlu kita ketahui bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dituntut pidana sebelum ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Lain halnya kalau perselingkuhan itu dibarengin dengan perzinahan, misalkan ya, suaminya atau istrinya jalan ke hotel atau mungkin jalan-jalan pergi ke suatu tempat. Nah, lalu kemudian ya, mereka melakukan perzinahan di suatu tempat itu, dan perzinahan itu yang memang harus kita buktikan. Misalkan ada CCTV yang merekamnya atau mungkin tertangkap tangan. Nah, itu baru bisa dituntut secara pidana. Mengenai bukti WhatsApp atau orang yang mungkin memfoto secara diam-diam mengenai perjalanan mereka, terus kemudian makan minum di suatu tempat atau pegangan tangan, nah itu sebagai bukti petunjuk nantinya ya itu. Nah, untuk menjerat si suami atau istri yang telah melakukan perzinahan. Nah, mengenai perzinahan itu jelas diatur di dalam hukum pidana kita ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ada pasal 284 KUHP. Nah, di sana mengenai perzinahan. Nah, itu overspel, tidak boleh, itu dituntut. Nah, berapa tahun ancamannya? Berapa lama ancaman pidananya? Yaitu ancaman pidananya 9 bulan, karena ini masuk dalam kategori tipiring ya, tindak pidana ringan. Jadi dapat dituntut 9 bulan, teman-teman. Nah, dan yang boleh atau hanya membuat pengaduan terkait adanya dugaan perzinahan ini adalah pasangan sahnya yang dapat atau boleh membuat pengaduan ya. Karena perzinahan ini masuk dalam kategori delik aduan, bukan laporan ya, teman-teman ya. Nah, perlu diketahui nih, apa sih bedanya delik laporan dengan delik aduan? Nah, kalau delik aduan itu ya suatu perbuatan pidana yang
hanya dapat diadukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan secara langsung. Ya, seperti itu, misalkan suaminya atau istrinya. Misalkan suaminya yang melakukan perzinahan, ya istrinya lah yang boleh membuat pengaduan ke kantor polisi ataupun anaknya. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh orang lain. Ya. Ya, jadi selain istrinya, anaknya atau suami yang membuat pengaduan, maka pengaduan tersebut tidak bisa diproses karena aturannya seperti itu, ya. Nah, dan juga mengenai delik aduan ini, nah itu dapat dicabut kembali, dapat ditarik kembali. Misalkan sang istri mengadukan suaminya ke kantor polisi dalam hal atau karena perzinahan tadi, maka setelah prosesnya sudah berlangsung, berjalan, dan kemudian mereka mau berdamai, maka pengaduan itu bisa ditarik kembali, bisa dicabut. Nah, seperti itu ya. Dan penyidik harus menghentikan proses hukumnya. Nah, itu. Lalu kemudian kalau laporan apa? Nah, kalau laporan itu delik laporan, ya siapapun yang melihat, menyaksikan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana, maka mereka dapat atau boleh membuat laporan ke kantor polisi. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah dilaporkan, berproses nih laporan itu di kantor kepolisian. Lalu kemudian mau minta damai, ya tidak bisa. Laporan itu tidak dapat dicabut. Nah, itu menurut ketentuan undang-undang, ketentuan KUHP. Sudah damai nih, lalu kemudian mau cabut laporan. Nah, tidak bisa karena sifatnya delik laporan. Misalkan kasus pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan, siapapun yang melihat, dia berhak boleh membuat laporan tersebut, termasuk polisi, ya, polisi. Nah, lalu kemudian apakah setelah ada perdamaian bisa dicabut kembali laporan tersebut terkait kasus pembunuhan? Tidak bisa. Nah, tentang adanya pencabutan laporan, perdamaian itu sebagai pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuman si terdakwa nantinya di pengadilan. Nah, itu ya perbedaan antara delik aduan dengan delik laporan. Oke, balik lagi terkait masalah perzinahan tadi ya. Nah, jadi yang hanya boleh membuat pengaduan dalam perkara ini adalah pasangan syahnya atau orang yang merasa dirugikan secara langsung. Dan ingat ya, itu ancaman pidananya itu ya hanya 9 bulan, masuk dalam kategori piring tindak pidana ringan. Nah, ini kemungkinan ya karena menurut aturan hukum ya dilaporkan, prosesnya naik, perkaranya naik, ya itu juga tidak bisa ditahan nantinya. Nah, hanya menjalani percobaan ya, percobaan. Nah, itu teman-teman ya kira-kira ya. Jadi mengenai perselingkuhan tidak dapat dituntut pidana kecuali dia melakukan perzinahan, baru dapat dilakukan atau dituntut pidana, dan pengaduannya dapat diterima selama dapat dibuktikan. Nah, itu ya teman-teman ya kira-kira mengenai pelakor, perebut laki orang, perebut istri orang yang dapat dituntut pidana apabila dia melakukan perzinahan. Kalau hanya sebatas selingkuh, pegangan tangan, say hello, panggil sayangan melalui chat dan lain-lain, ya tentu agak sulit untuk menemukan fakta pidananya. Nah, oke teman-teman, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.